Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil mutajabin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-akhyar. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi untuk membacakan buku Tauhid Al-Mufadhal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan buku ini kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kemarin kita sudah memasuki pada pertemuan pertama dan kita akan melanjutkan lagi pada bagian yang ketidaktahuan orang-orang yang ragu terhadap sebab penciptaan maknanya. Dan kita akan mengetahui bahwa setiap penciptaan itu tidak hanya sekedar mencipta. Tuhan semesta alam itu tidak hanya sekedar mencipta ciptaan-ciptaan di alam semesta ini, tetapi ada hikmah, ada makna di baliknya. Orang-orang yang ragu tidak mengetahui sebab dan makna penciptaan. Pemahaman mereka sempit untuk mengkaji manfaat dan hikmah pada apa yang diciptakan pencipta yang maha suci, dan dia yang ciptakan berupa berbagai ciptaannya yang ada di daratan, lautan, lembah, dan ngarai. Dengan kesempitan ilmu, mereka menuju kekufuran. Dan dengan kelemahan nalar, mereka keluar menuju pendustaan dan kedurhakaan. Hingga mereka mengingkari penciptaan segala sesuatu. Mereka menganggap hal itu tercipta tanpa kesengajaan. Tiada penciptaan, pengaturan, dan kebijakan dari pengatur dan pencipta. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah menerangi mereka di mana saja mereka mengingkari kebenaran. Di dalam kesesatan dan pengingkaran, mereka seperti orang buta yang memasuki sebuah rumah yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Dihampari rumah itu dengan kasur yang sangat baik dan mempesonakan. Di dalamnya tersedia perlengkapan makan dan minum, pakaian serta segala hal yang diperlukannya. Segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya dengan seterusun rapi. Mereka mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka mengelilingi rumah itu ke depan dan ke belakang, tetapi penglihatan mereka tertutup. Mereka tidak dapat melihat bangunan rumah itu dan apa yang tersedia di dalamnya. Kadang-kadang salah seorang di antara mereka merusakkan sesuatu yang telah tersimpan pada tempatnya dan tersedia bagi kebutuhannya. Tapi ia tidak mengetahui arti semua itu, untuk apa disediakan dan mengapa dijadikan seperti itu. Maka ia mencaci dan mencerca rumah itu dan pembuatnya. Demikianlah ihwal pengingkaran mereka. Mereka mengingkari penciptaan dan buktinya. Maka ketika otak mereka kosong dari pengetahuan sebab dan ilat sesuatu, mereka mulai mengelilingi alam ini dalam kebingungan. Mereka tidak memahami apa yang sempurna penciptaannya, bagus buatannya, dan baik keadaannya. Kadang-kadang, salah seorang di antara mereka bergantung pada sesuatu yang tidak diketahui sebabnya, dan tidak dipahami kebutuhan terhadapnya. Tetapi ia segera mencaci, menyipatinya dengan kemustahilan dan kesalahan. Seperti orang yang dihadapkan kepadanya al-mananiyah, yang kufur, dan ditampakkan secerang-terangnya kepadanya yang ingkar, yang murtad dan durhaka, serta yang lainnya dari ahli kesesatan menyibukkan diri mereka dengan ketaatan pada Tuhan mereka dengan hal-hal yang mustahil. Maka layakkah bagi orang yang Allah karuniai dengan makrifat? Maka layaklah bagi orang yang Allah karuniai dengan makrifat, petunjuk agama dan taufiknya untuk mengkaji keteraturan dalam penciptaan makhluk dan bergantung pada apa yang diciptakan baginya berupa keteraturan yang serasi dan perhitungan yang pasti dengan dalil-dalil yang menunjukkan pada pencipta semua itu. Hal itu adalah agar ia memperbanyak pujian kepada Allah, maulanya atas hal itu. Dan hendaklah ia menjaga dan memperbanyaknya karena dia yang maha agung. Namanya berfirman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya
Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambahkan kepadamu nikmatku. Tapi jika kalian kufur atas nikmatku, atas nikmat Tuhan, maka azabku sangatlah pedih. Suratul Ibrahim ayat 7. Ketidaktahuan orang-orang yang ragu terhadap sebab penciptaan dan maknanya, kata Imam Ja'far al-Shadiq, bahwa mereka orang-orang yang termasuk kelompok-kelompok dahriyun, kelompok-kelompok zindik, orang yang mengingkari dan orang yang ateis adalah mereka-mereka seperti orang buta yang memasuki sebuah rumah. Jadi kalau orang buta memasuki rumah itu, meskipun dia bisa masuk, tapi dia meraba-raba. Dia tidak bisa melihat keindahan yang tersedia di rumahnya, perabotan apa saja yang ada, termasuk juga di mana letak toilet, di mana letak dapur, dan sebagainya. Orang buta itulah sepertinya yang digambarkan oleh Imam Ja'far as-Shadiq seperti kaum Dahriyun, kaum Zindik, yang mereka hanya mengira-ngira alam semesta ini diciptakannya karena datangnya sendiri, karena tidak ada pencipta dan sebagainya. Sesungguhnya, kalau mereka mempunyai nalar yang bagus, mempunyai kecakapan dalam berpikir, akan sampailah mereka pada apa yang disebabkan, apa yang kita sebutkan, bahwa di balik segala sesuatu ada penciptaan. Dan kalau mereka mau merenungi semesta ini, mau merenungi apa-apa yang diciptakan di semesta ini, tentu mereka akan menemukan makna-makna kenapa lautan diciptakan, kenapa alam semesta dicipta, kenapa mata ada, manusia memiliki mata, kenapa manusia memiliki alis, kenapa manusia memiliki telinga, memiliki bulu-bulu di sekitar wajah dan sebagainya. Tentu kalau kita riset, kalau kita kaji dan sebagainya, senantiasa ada manfaatnya, ada hikmah di baliknya. Orang yang mau menelusuri penjelajahan terhadap ilmu pengetahuan, penjelajahan terhadap makna-makna di balik semesta alam, adalah orang yang termasuk bersyukur, karena dia akan menerima, akan mengetahui bahwa ternyata lidah bisa mengidentifikasi rasa, ternyata hidung manfaatnya adalah menghirup udara dan juga mengeluarkan udara dan sebagainya. Kenapa hidung posisinya ke bawah tidak ke atas? Kalau kena hujan mungkin dia akan kerelep dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pada kita tentang sebuah hadis yang kadang-kadang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Renungkanlah, tafakurlah, renungkanlah, pikirkanlah tentang alam semesta, dan janganlah kau pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, karena tidak, jangan pikirkanlah tentang Tuhan, karena kalau memikirkan tentang Tuhan kau akan tidak sampai. Tapi renungilah dulu ciptaan-ciptaannya, dan kau akan sampai pada titik bahwa di balik semua itu ada yang menguasainya, ada yang menciptakannya, ada yang maha dahsyat, maha hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Summa nahussan ila Rasulullah wa ala aimatil ma'asumin. Summa nahussan ila Imam Ja'far al-Sadiq. Summa nahussan ila al-Mufadal wa alihi wa ashabihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.